1969 di Meksiko. Seorang pengusaha bernama Enrique Corcuera membuat lapangan tenis mini di halaman belakang rumahnya yang dikelilingi dinding-dinding batu. Corcuera meskipun bukan seorang atlet profesional, ia adalah seorang penggemar tenis sejati. Ia sering bermain tenis bersama teman-temannya. Namun kesulitan dengan keterbatasan ruang yang membuat bola seringkali keluar dari lapangan. Semua orang tentu kesal dengan hal itu. Melihat adanya masalah ini, Corcuera pun memiliki ide untuk membangun lapangan tenis kecil yang lebih tertutup, yang memungkinkan permainan tetap berlangsung tanpa gangguan bola harus keluar dari lapangan. Corcuera membuat lapangan yang lebih kecil dari ukuran lapangan tenis pada umumnya. Ukuran lapangan yang ia buat sekitar 10 meter kali 20 meter, jauh lebih kecil dibandingkan lapangan tenis standar yang berukuran 23,77 meter kali 8,23 meter untuk permainan tunggal. Lapangan ini dikelilingi dengan dinding batu yang berfungsi tidak hanya sebagai pembatas, tetapi juga memantulkan bola dan memberikan elemen baru dalam permainannya. Salah satu inovasi penting dalam permainannya ini adalah bentuk awal raket yang ia gunakan. Berbeda dengan raket tenis yang lebih panjang dan juga dengan adanya senar di sisi pukulan, raket Corcuera ini memiliki desain yang lebih kecil dan datar tanpa adanya elemen senar, dan terbuat dari kayu. Raket ini lebih ringan dan mudah dikendalikan. Dengan desain yang sederhana namun efektif, membuatnya cocok dengan permainan di ruangan yang lebih terbatas. Raket inilah yang menginspirasi nama permainan yang diciptakan dari halaman belakang rumahnya itu. Karena kemiripan raket ini dengan tongkat gepeng datar yang mirip dengan dayung pada olahraga kayak yang disebut dengan paddle. Ya, olahraga ini populer dengan nama paddle. Kita cerita sejenak tentang evolusi dan inovasi paddle yang terus berkembang dan menjadi semakin populer. Setelah beberapa waktu dari masa penemuan paddle oleh Corcuera, inovasi pada raket dan lapangan terus berlanjut, dan paddle pun mulai berkembang dari permainan yang hanya dimainkan di halaman belakang rumah bersama teman-temannya, menjadi olahraga yang lebih terstruktur dan populer pada saat itu di Meksiko. Paddle mulai berkembang secara pesat ketika datang ke Spanyol pada tahun 1970-an. Seorang pengusaha bernama Alfonso de Hohenlohe yang sedang berlibur di Meksiko mencoba olahraga ini dan langsung jatuh hati. Ketika kembali ke Spanyol, ia memutuskan untuk membangun lapangan paddle pertama di Mirabella, yang menjadi titik awal bagi perkembangan olahraga ini di Eropa. Tidak butuh waktu lama bagi paddle untuk mulai diterima di berbagai negara Amerika Latin dan Eropa lainnya, seperti di Italia, Prancis, Swedia, dan bahkan paddle menjadi olahraga nomor 2 setelah sepak bola di Spanyol. Di Argentina, paddle menyebar pada tahun 1974, menjadi sangat populer dan mendapatkan penggemar yang fanatik, dan banyak pemain tenis profesional yang mulai beralih menjadi atlet paddle. Bahkan paddle dianggap sebagai olahraga nasional di Argentina kala itu. Dengan perkembangan olahraga ini, inovasi pada peralatan pun tidak terhindarkan. Seperti dinding tidak lagi dari batu, namun sudah berkembang menjadi dinding kaca tempret dan dilengkapi dengan jaring baja di sekelilingnya. Kemudian raket paddle, yang awalnya terbuat dari kayu, ini telah berevolusi menjadi raket komposit yang lebih ringan dan lebih tahan lama. Raket ini memiliki permukaan yang lebih keras dan tekstur berlubang untuk memberikan efek spin yang lebih baik pada bola. Begitu juga dengan bola paddle, yang sedikit lebih kecil dan memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan bola tenis. Membuatnya lebih cocok untuk dimainkan dalam ruangan yang lebih terbatas dan dengan pantulan yang lebih rendah. Selain peralatan, perubahan juga terjadi pada aturan permainan paddle. Pada awalnya, permainan ini cukup mirip dengan tenis, hanya saja dinding digunakan untuk memantulkan bola. Namun, seiring dengan berkembangnya popularitas olahraga ini, sistem peraturan pun ikut berkembang. Termasuk aturan mengenai skor, cara bola dipantulkan ke dinding, dan sistem double untuk permainan tim. Paddle memiliki aturan unik yang menggabungkan elemen tenis dan squash, menciptakan gaya permainan yang seru dan strategis. Dengan bentuk lapangan kubus yang lebih kompak, serta sebuah net yang membagi lapangan menjadi 2 bagian. Lalu dinding kaca dan jaring baja di sekeliling lapangan bukan hanya sekedar pembatas, tetapi juga menjadi bagian dari permainan. Dengan bola dipantulkan ke dinding mirip seperti squash. Paddle biasanya dimainkan dalam format ganda, dengan 2 pemain di setiap sisi lapangan. Skor yang digunakan sama seperti tenis, 15, 30, 40, dan game point di setiap gamenya. Tim yang pertama memenangkan 6 game dengan selisih kemenangan minimal 2 game
akan memenangkan sebuah set. Biasanya, pertandingan terdiri dari 3 set. Servis dalam padel memiliki aturan khusus. Berbeda dengan tenis, servis harus dilakukan di bawah pinggang atau disebut dengan underarm. Bola yang kita servis harus memantul ke kotak servis lawan sebelum mengenai dinding. Setelah bola memantul ke lantai lapangan, pemain dapat memanfaatkan dinding kaca untuk mengembalikan bola. Hal ini menciptakan dinamika permainan yang intens dan penuh dengan strategi. Namun, ada beberapa pelanggaran dan situasi kehilangan poin yang harus dihindari. Poin akan diberikan kepada lawan jika bola menyentuh lantai lapangan kita 2 kali atau lebih sebelum dikembalikan. Atau jika bola yang kita kembalikan langsung mengenai dinding tanpa memantul ke lantai lapangan pada sisi lawan terlebih dahulu. Aturan-aturan ini menjadikan padel sebagai olahraga yang tidak hanya menarik untuk dimainkan, tetapi juga menyenangkan untuk ditonton. Dengan elemen-elemen yang seru dan juga penuh dengan strategi, padel memberikan pengalaman yang unik dan baru bagi siapa saja yang memainkannya. Dengan segala perkembangannya, padel tidak berhenti hanya populer di Eropa dan Amerika Latin saja, tetapi juga memasuki pasar Asia. Jepang, salah satu negara pertama yang memperkenalkan padel di Asia pada tahun 1990-an. Meskipun masih terbatas di kalangan ekspatriat dan komunitas internasional. Pada tahun 2000-an, padel juga menyebar ke negara-negara Asia lainnya, seperti China dan juga India. Negara-negara tersebut melihat potensi olahraga ini untuk dimainkan dalam ruang terbatas, sangat cocok untuk lingkungan perkotaan yang padat. Padel diperkenalkan di Indonesia pada sekitar tahun 2020-an dengan dibangunnya lapangan padel di Bali. Meski pada awalnya olahraga ini tidak terlalu dikenal luas, Indonesia mulai melihat adanya potensi besar untuk mengembangkan padel sebagai olahraga alternatif yang seru dan mudah diakses. Sejak saat itu, lapangan-lapangan padel mulai bermunculan di kota-kota besar terutama Jakarta dan Bali. Popularitas padel mulai meningkat, seiring dengan semakin banyaknya komunitas padel yang terbentuk, serta semakin seringnya diadakannya turnamen padel tingkat nasional dan internasional. Menjadikan olahraga ini semakin digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak muda bahkan atlet profesional. Padel mungkin masih terbilang baru di Indonesia, tetapi atlet-atlet padel Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa di kancah internasional. Pada ajang Asia Pasifik Padel 2024 seri ketiga yang digelar di Ho Chi Minh, Vietnam, tim padel Indonesia berhasil mencatatkan prestasi yang membanggakan. Di kategori Mixed Double Consolation, pasangan Nils Kusumahadi dan Karin Emeralda berhasil menjadi juara setelah mengalahkan pasangan campuran Filipina dan Spanyol. Padel yang terus berkembang menjadi olahraga global yang tidak hanya dimainkan di Eropa dan Amerika Latin saja, tetapi secara pesat merambah ke seluruh dunia. Turnamen Padel World Tour yang pertama kali dimulai pada tahun 1991 kini menjadi ajang paling bergengsi bagi para atlet padel profesional di seluruh dunia. Dari lapangan kecil di halaman rumah seorang warga Meksiko hingga menjadi olahraga global yang dimainkan oleh jutaan orang, perjalanan padel sungguh menakjubkan. Olahraga ini bukan hanya tentang teknik dan strategi, tetapi juga tentang inovasi dan perkembangan yang terus berlanjut. Dengan popularitasnya yang terus tumbuh, siapa tahu, mungkin suatu hari nanti padel akan menjadi olahraga utama yang digemari oleh seluruh dunia. Tapi tunggu dulu, perjalanan kita belum selesai. Seperti halnya padel, hampir semua olahraga yang kita kenal hari ini berawal dari ide-ide sederhana. Sepak bola yang terlahir di jalanan, bola basket yang ditemukan untuk mengisi waktu luang saat musim dingin, hingga e-sport yang kini menjangkau miliaran orang melalui layar monitornya. Pada akhirnya, evolusi olahraga adalah cermin dari semangat manusia. Semangat untuk mencoba, berinovasi, dan berbagi kebahagiaan lewat gerakan, persaingan, dan juga kerjasama. Dan siapa tahu, mungkin olahraga berikutnya yang akan mengubah dunia sedang diciptakan di halaman belakang rumah kalian sendiri. Jangan lewatkan episode berikutnya, di mana kita akan membahas ide tentang evolusi menarik dari berbagai olahraga, atau mungkin kalian memiliki ide evolusi olahraga apa yang bisa kita ulik bersama. Silahkan tinggalkan komen di bawah. Sampai jumpa.